Inter Milan akan kembali berhadapan dengan Lazio dalam laga ke-165 di ajang Serie A. Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, Nerazzurri masih memegang kendali dengan torehan 69 kemenangan, sementara Biancocelesti mengoleksi 39 kemenangan, dan 56 pertandingan lainnya berakhir imbang. Statistik juga menunjukkan dominasi Inter dalam beberapa tahun terakhir. Nerazzurri tidak terkalahkan dalam 5 pertemuan terakhir melawan Lazio di Liga, dengan catatan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Dalam periode tersebut, Inter berhasil mencetak 14 gol, rata-rata 2,8 gol per laga, hampir 2 kali lipat dari rata-rata 9 laga sebelumnya yang hanya 1,4 gol per pertandingan. Tak hanya itu, San Siro juga menjadi benteng kokoh bagi Inter setiap kali menjamu Lazio. Nerazzurri tercatat tidak terkalahkan dalam 6 laga kandang terakhir melawan tim asal ibu kota itu, dengan 4 kemenangan dan 2 hasil imbang. Konsistensi dan performa impresif di depan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Inter untuk melanjutkan tren positif mereka di kompetisi domestik. Bintang muda Lecce, Thiago Gabriel, mulai menarik perhatian klub-klub besar Serie A. Hal itu diungkapkan langsung oleh Pantaleo Corvino, Direktur Olahraga Lecce, dalam wawancaranya dengan Sport Italia. Thiago Gabriel sudah menjadi incaran beberapa tim, ujar Corvino, menegaskan potensi besar sang pemain yang disebut siap naik level dalam waktu dekat. Menurut laporan terbaru, 2 raksasa Italia, Inter Milan dan AC Milan, termasuk di antara klub yang memantau perkembangan bek asal Portugal kelahiran 2004 tersebut. Bahkan menurut kabar eksklusif, utusan Inter dijadwalkan hadir besok di Stadion Via del Mare untuk menyaksikan langsung penampilan Thiago Gabriel dalam laga Lecce versus Verona. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu, terus menunjukkan performa gemilang di musim ini. Dengan 5 gol yang telah ia torehkan di Serie A 2024-2025, pemain asal Turki itu telah menyamai catatan golnya sepanjang musim lalu. Çalhanoğlu kini menjadi pencetak gol terbanyak dari luar kotak penalti di antara 5 liga top Eropa, dengan 3 gol yang semuanya lahir dari tembakan jarak jauh, sejajar dengan Anthony dan Julian Alvarez. Selain ketajamannya, Çalhanoğlu juga memiliki rekor istimewa melawan Lazio, lawan berikut Inter di Serie A. Ia tercatat sebagai pemain aktif dengan jumlah assist terbanyak melawan Lazio, yakni 6 kali mengirim umpan berbuah gol ke rekan-rekannya dalam berbagai pertemuan. Hasil pertandingan terbaru di Europa League dan Conference League tidak membawa perubahan signifikan bagi posisi Italia dalam peringkat musiman UEFA Season Ranking. Klasifikasi ini sangat penting karena menentukan federasi yang akan memperoleh jatah tambahan 1 tempat di Liga Champions musim depan. Saat ini, Inggris masih kokoh di puncak dengan 9.722 poin, diikuti oleh Jerman di posisi kedua dengan 8.857 poin. Spanyol mencatatkan kemajuan besar dan kini naik ke posisi ketiga dengan 8.375 poin, sementara kejutan datang dari Siprus yang menempati posisi keempat dengan 8.250 poin. Italia harus puas berada di peringkat kelima dengan 8.142 poin, tertinggal tipis dari 4 besar. Meski demikian, peluang untuk naik ke posisi 2 teratas masih terbuka, tergantung hasil klub-klub Serie A dalam fase gugur kompetisi Eropa musim ini. Di belakang Italia, Portugal menempati posisi ke-6 dengan 8.000 poin, disusul Polandia, Denmark, Prancis, dan Turki yang melengkapi daftar 10 besar. Dengan 5 wakil yang masih aktif di ajang Eropa, Italia tetap memiliki peluang untuk menyalip Spanyol dan Siprus, sekaligus mengamankan jatah tambahan di Liga Champions 2026-2027. Keputusan Christian Cifu untuk menempatkan Jan Bisek di posisi bek tengah ternyata memiliki dampak besar terhadap rencana transfer Inter Milan. Langkah tersebut bukan hanya memberikan stabilitas baru di lini pertahanan, tetapi juga mengubah pandangan manajemen terhadap kebutuhan pemain belakang untuk musim depan. Sebelumnya, Inter diperkirakan akan mencari 2 bek tengah baru, menyusul berakhirnya kontrak Francisco Acerbi dan Stefan De Vrij pada akhir musim.
Namun dengan penampilan solid Bisek di jantung pertahanan, klub kini mempertimbangkan untuk hanya merekrut 1 bek muda potensial sebagai tambahan, bukan 2. Meski begitu, Inter tetap aktif di bursa transfer dengan memantau sejumlah talenta muda yang memiliki kombinasi kualitas teknis dan prospek jangka panjang, serta sesuai dengan batas finansial klub. Salah satu nama yang sudah diamati adalah Joel Ordonez, bek asal Ekuador kelahiran 2004 yang tampil impresif bersama klub Brugge. Selain itu, klub juga menaruh perhatian pada Tarik Muharemovic, bek muda Bosnia milik Sassuolo, yang disebut tampil konsisten dan memiliki karakter permainan yang cocok dengan sistem Inter. Hubungan baik antara kedua klub bisa menjadi faktor pendukung jika negosiasi dilakukan. Tak berhenti di situ, menurut laporan fcinternews.it, Inter juga akan mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan laga Lecce versus Verona akhir pekan ini. Tujuannya adalah memantau langsung Thiago Gabriel, bek muda Portugal kelahiran 2004 yang baru bergabung dengan Lecce pada Januari lalu dan langsung menunjukkan potensi besar. Rekrutan cerdas ala Pantaleo Corvino ini disebut bisa menjadi proyek jangka panjang menarik bagi Inter. Apalagi hubungan baik antara Corvino dan manajemen Nerazzurri bisa membuka jalan bagi kerjasama di masa depan. Legenda Inter Milan, Beppe Bergomi, memberikan pujian tinggi kepada pelatih Nerazzurri, Christian Chivu, atas kecerdasannya dalam memimpin tim serta cara komunikasinya yang dinilai luar biasa. Dalam wawancara bersama TMW usai menghadiri pembukaan pameran Paolo Rossi and the Football Legends di Como, Bergomi menilai bahwa Chivu telah menunjukkan kedewasaan besar dalam menangani tekanan sebagai pelatih klub sebesar Inter. Kecerdasan Chivu adalah dia tidak banyak mengubah dan mampu berkomunikasi dengan sangat baik, ujar Bergomi. Dia melanjutkan pekerjaan besar yang telah dilakukan Simone Inzaghi, sambil menambahkan ide-ide pribadinya tanpa menghapus dasar yang sudah kuat. Bergomi juga menyoroti gaya komunikasi Chivu yang dianggap menjadi contoh positif di dunia sepak bola modern. Kita harus menghargai caranya berkomunikasi. Di tengah dunia sepak bola yang sering meninggikan nada bicara, Chivu justru menurunkan tensi, tidak mencari alasan, dan berani menerima kritik, tambahnya. Saat ditanya apakah pernyataannya itu menyinggung sosok Antonio Conte, Bergomi dengan tegas membantah. Tidak ada referensi ke siapapun. Chivu adalah pelatih muda yang tahu cara membawa dirinya. Saya mengenalnya dengan baik, dia akan selalu menjaga sikap tenang dan rendah hati, apapun yang terjadi, tegas Bergomi. Analis sepak bola Italia, Stefano Borghi, menilai bahwa Inter Milan sedang berada dalam fase penting yang menuntut keseimbangan antara performa dan ketenangan mental. Dalam wawancaranya dengan Sky Sport usai laga Liga Eropa, Borghi menyoroti bahwa meski Inter terus menang, tanda-tanda kelelahan dan tekanan tetap terlihat. Kondisi ini terasa jelas di Inter. Mungkin secara tidak sadar, mereka ingin sedikit bernapas dan rileks dalam laga melawan Verona dan Kairat. Dua pertandingan itu mirip dari sisi sikap. Inter unggul lebih dulu, lalu kehilangan fokus. Tapi pada akhirnya mereka tetap menang, dan itu tetap prestasi yang harus dihargai, ujar Borghi. Borghi kemudian berbicara tentang Kapten Lautaro Martinez, yang menurutnya tetap menjadi sosok kunci meski sedang dalam periode minim gol. Benar, ini musim dengan catatan gol paling sedikit dalam karirnya. Tapi bagi saya, Lautaro adalah pemain luar biasa, pemimpin sejati, dan aset besar bagi Inter. Ia tetap figur penting, meski wajar jika seorang striker tidak bisa tersenyum ketika tidak mencetak gol, tambahnya. Meski Inter meraih kemenangan atas Verona dan Kairat, Borghi menilai beberapa pemain masih terlalu keras terhadap diri sendiri. Ia menyoroti pernyataan Federico Di Marco yang sempat mengakui timnya meremehkan lawan. Kita memang melihat mereka tidak bermain seperti di final, tapi mengatakan itu mungkin berlebihan. Yang penting mereka sadar tidak boleh meremehkan siapapun. Tekanan yang mereka rasakan itu nyata dan sulit dilepaskan, jelasnya. Borghi pun menutup dengan pujian terhadap Christian Chivu, pelatih yang dianggap mampu menjaga ketenangan dan komunikasi positif di tengah tekanan tinggi. Chivu selalu jadi contoh sempurna, caranya berbicara, cara dia menghadapi situasi. Dalam sepak bola yang penuh sorotan, dia tetap tenang dan tidak mencari alasan. Itulah kekuatannya, pungkas Borghi.
Menjelang duel panas antara Inter Milan dan Lazio di San Siro akhir pekan ini, mantan pelatih Nerazzurri, Andrea Stramaccioni, memberikan pandangannya mengenai kondisi kedua tim. Berbicara kepada Radio Laziale, Stramaccioni menilai bahwa Inter saat ini berada dalam momentum positif dan akan menjadi lawan paling sulit yang bisa dihadapi oleh Lazio di Serie A. Inter telah meraih 4 kemenangan dari 4 laga di Liga Champions, memang dengan jadwal yang relatif lebih mudah. Namun sekarang mereka akan menghadapi pertandingan yang lebih berat. Di sisi lain, Lazio juga baru melewati periode sulit, ujar Stramaccioni. Pertandingan melawan Inter adalah laga dengan tingkat kesulitan tertinggi di Serie A. Mereka sedang dalam kondisi mental luar biasa dan percaya penuh pada pelatihnya. Christian Cifu telah berhasil menjalin hubungan yang erat dengan para pemain dan para tifosi. Mengenai prediksi susunan pemain, Stramaccioni meyakini bahwa Marcus Thuram akan kembali memperkuat Inter. Saya pikir Thuram akan kembali bermain, saat ini dia adalah penyerang paling lengkap di Serie A, tuturnya. Stramaccioni juga menyinggung kondisi skuad Lazio yang kemungkinan tampil tanpa bek andalan mereka, Alessio Romagnoli. Lazio mungkin akan turun tanpa Romagnoli, tapi saya sangat menyukai Oliver Provsgaard. Datang dari tim kecil dan langsung tampil di Serie A adalah ujian besar baginya, jelasnya. Mantan pelatih Inter itu juga menyoroti potensi penampilan Jan Bisek di lini belakang Nerazzurri. Inter pasti akan menurunkan Bisek. Dia pemain yang sangat cepat meski kadang kurang disiplin dalam mengikuti aturan. Menghadapinya akan menjadi duel yang berbeda bagi Lazio, pungkas Stramaccioni. Fiorentina resmi menunjuk Paolo Vanoli sebagai pelatih baru menggantikan Stefano Pioli, yang berpisah dengan klub setelah awal musim yang buruk. Pergantian ini diharapkan bisa membawa perubahan positif bagi tim berjuluk La Viola tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu dijadwalkan memimpin sesi latihan pertamanya di Viola Park pada sore hari ini, menandai awal dari era baru di Fiorentina setelah perpisahan dengan Pioli. Klub berharap kehadiran Vanoli bisa memberikan stabilitas dan semangat baru bagi skuad yang tengah berjuang di Serie A musim ini.